Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Anda semua? Mudah-mudahan Anda dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Pada video kali ini saya akan membahas mengapa kita harus berbagi pengalaman. Ada beberapa alasan, paling tidak ada 5 alasan mengapa kita harus berbagi pengalaman. Yang pertama adalah untuk berbagi ilmu walaupun sedikit. Ketika saya menulis atau bercerita tentang teknik menulis dalam bentuk video, di antara Anda mungkin ada yang berkata, wah, ini ilmu baru buat saya. Ini penting buat saya. Nah, berarti dalam bercerita itu ada ilmu yang di-share oleh saya walaupun sedikit. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa ma utitum minal ilmi illa qalilah." Dan tidaklah kamu diberi pengetahuan melainkan sedikit. Kemajuan ilmu pengetahuan, kencanggihan teknologi hari ini yang bagi sebagian orang membelakakan mata mereka, membelalak mata mereka, membuat mereka kagum, itu sebenarnya ilmu yang Allah berikan sedikit saja, atau sedikit dari ilmu yang Allah berikan kepada kita. Kemudian ilmu yang saya sampaikan melalui video ini ataupun video yang lalu itu lebih sedikit lagi. Namun demikian saya akan berusaha menyampaikan ilmu itu walaupun sedikit. Itu yang pertama. Kemudian alasan yang kedua, mengapa kita harus berbagi pengalaman? Karena setiap orang memiliki pengalaman hidup yang berbeda-beda. Cerita pengalaman hidup sangat penting, sangat bermanfaat, baik bagi pelakunya maupun bagi orang yang mendengar. Cerita pengalaman hidup yang baik, yang bagus, yang menyenangkan, itu akan memberikan efek positif kepada orang yang menyimaknya. Bisa memberikan inspirasi, bisa memotivasi, bisa membahagiakan, bisa membuat tertawa orang yang melihatnya atau mendengarnya. Begitu juga dengan cerita kehidupan yang pahit, katakanlah, yang menyedihkan. Cerita ini pun bila dikemas dalam bentuk cerita yang heroik, penyampaiannya yang bagus, kemudian dibumbui dengan kesabaran dan keikhlasan yang luar biasa dalam cerita tersebut. Ibarat sebuah FTP, ada semacam problem, kemudian dalam problem itu dimunculkan solusi yang sangat bagus, yang tidak terduga-duga misalkan. Nah, bisa jadi cerita kehidupan yang pahit pun akan menjadi lebih berkesan, menjadi lebih penting bagi orang yang menyimaknya. Sayang sekali bila pelajaran hidup, saya katakan mutiara kehidupan kita hilang begitu saja tanpa diambil hikmah dan pelajarannya oleh orang lain.
Jadi orang itu pasti di dalam hidupnya ada mengalami pelajaran yang penting. Nah, itu perlu disampaikan kepada anak kita, cucu kita, orang yang terdekat kita, kepada siapapun, agar mereka bisa mengambil pelajaran. Saya mendapatkan sebuah kalimat yang sangat indah dari seorang pengusaha sukses yang wafat pada hari Senin tanggal 19 Januari 2015. Beliau adalah Bob Sadino. Saya kutip perkataan beliau dari jakokata.com. Ungkapan beliau adalah, saya tidak mau pengalaman dan pengetahuan yang saya miliki terkubur bersama tubuh saya ketika saya mati kelak. Subhanallah. Keinginan yang berbagi pengalaman yang luar biasa, berbagi ilmu yang luar biasa pada diri Bob Sadino. Saya ulangi, kata beliau, saya tidak mau pengalaman dan pengetahuan yang saya miliki terkubur bersama tubuh saya ketika saya mati kelak. Berbagi pengalaman. Bagaimana dengan diri Anda? Kemudian ketiga, kenapa kita harus berbagi pengalaman? Berbagi pengalaman itu sangat menyenangkan dan membahagiakan orang lain. Menurut saya, orang hebat adalah orang yang memberi sesuatu kepada orang lain, ia merasakan bahagia, rasa senang, seperti orang yang menerima pertolongan dari kita, bahkan lebih. Misalkan ketika ada seorang kehabisan uang, lapar, tidak punya uang, kemudian Anda datang memberikan sekotak nasi atau nasi kotak dengan sebotol air mineral. Orang yang menerima tadi pasti akan senang. Orang yang menerimanya pasti akan bahagia. Nah, orang hebat adalah orang yang merasakan bahagia ketika telah mampu menolong orang lain. Bahkan kebahagiaannya itu melebihi kebahagiaan orang yang ditolong tadi. Jadi, berbagi pengalaman itu sangat membahagiakan diri kita, juga orang lain. Itu yang kedua. Itu yang ketiga, afwan. Kemudian yang keempat, mengapa kita harus berbagi pengalaman? Untuk memberi kemudahan dan memangkas waktu dalam menyelesaikan masalah. Tentunya bagi orang lain. Maksudnya, dengan cerita pengalaman Anda, maka orang lain akan mendapatkan sesuatu dengan lebih mudah dan lebih cepat. Tidak memerlukan waktu yang terlalu lama. Saya akan berikan contoh. Pada zaman sekarang, ketika Anda misalkan ingin mencari sebuah ayat di dalam Al-Quran, ayat apapun itu, dengan mudahnya Anda bisa mendapatkan seluruh ayat itu dalam waktu yang singkat, cepat. Mungkin hanya butuh waktu 1 menit atau 2 menit saja. Anda bisa mendapatkan seluruh ayat tersebut. Kita ambilkan contoh. Saya ambilkan contoh seperti ini. Anda perhatikan ini komputer saya. Saya akan menunjukkan kepada Anda. Bila Anda ingin mencari, misalkan sebuah ayat di dalam Al-Quran, sekarang ini Anda cukup mengetik di sini, misalkan pencari ayat. Di sini kebetulan sudah ada di bawahnya. Klik. Kemudian Anda scroll ke bawah, ada pencari lafaz Al-Quran. Klik. Muncul lafzi, pencari lafaz Quran. Anda tulis ayat Al-Quran apa saja di sini, maka Anda akan temukan
tulisnya dengan laten, tapi tulisan Arab. Misalkan kalimat aqimus shalah. Aqimus shalah. Oke. Oh. Terus Anda klik. Nah, maka akan muncul seluruh ungkapan aqimus shalah di dalam Al-Quran. Fa aqimus shalah wa atuz zakah. Kemudian kalau Anda scroll ke atas, aqimus shalah. Nah, kemudian perhatikan di sini ada sedikit kekeliruan. Maaf kalau aqimu. Ya, saya ulangi lagi cara pencariannya. Ya, ini. Ini yang lebih tepat. Nah, tadi penulisannya kurang tepat. Maka di dalam Al-Quran itu ada 7 kali ini 7 kali pencarian, hasil pencarian. Kemudian pertama ada di dalam surat Al-Baqarah, kemudian Al-Baqarah ayat 83, Al-Baqarah ayat 110, dan terus. Jadi dengan sangat mudah di zaman sekarang ini kita bisa mendapatkan ayat-ayat Al-Quran itu. Bandingkan dengan zaman dulu ketika belum ditemukan aplikasi lafzi tersebut. Butuh berapa lama Anda untuk mendapatkan kalimat aqimus shalah di dalam Al-Quran? 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan, setahun, 2 tahun. Sangat sulit. Membutuhkan waktu yang sangat lama. Tetapi dengan bantuan ilmu pengetahuan yang di-share oleh orang lain, pembuat aplikasi ini, maka kita bisa menjadi lebih mudah, lebih cepat di dalam menemukan ayat-ayat yang ada di dalam Al-Quranul Karim. Itu. Jadi kalau orang dulu mencari ayat Al-Quran itu butuh waktu yang sangat lama. Sekarang enggak. Dengan bantuan itu bisa memangkas waktu. Hanya 1 detik atau 2 detik saja maka akan mendapatkan ayat-ayat yang dimaksud tersebut. Kemudian yang berikutnya, alasan yang kelima adalah kenapa kita harus berbagi pengalaman dengan orang lain. Karena sebaik-baiknya manusia adalah orang yang paling bermanfaat bagi manusia yang lain. Nabi SAW bersabda, khairun nasi anfa'uhum linnas. Sebaik-baiknya manusia adalah orang yang paling bermanfaat kepada orang lain. Nah, dengan memberi pengalaman, bercerita tentang pengalaman hidup kita yang baik kepada orang lain, sehingga orang lain banyak sangat terbantu, tentu ini adalah merupakan sebuah kebaikan yang dinanti oleh orang lain. Lalu pertanyaannya, apa kebaikan kita yang telah diberikan kepada orang lain sehingga kita dianggap sebagai orang yang bermanfaat di kalangan manusia? Ini perlu menjadi renungan oleh kita semua. Itu saja barangkali pembicaraan saya hari ini. Hadza ma aqulu lakum fi hadhil munasabah al-mubarakah at-thayyibah. Ini saja yang bisa saya sampaikan pada kesempatan yang penuh berkah, kesempatan yang baik ini. Wa idza wajadtumul fawaid min hadzal video fa arju minkum an tanshuru ila man ahbabtum ilaihi wa la tabkhalu bihi wa la tamsiku bihi indakum. Bila Anda mendapatkan manfaat, kebaikan dari video ini, saya mohon Anda men-share video ini kepada orang yang Anda cintai. Karena berbagi itu indah. Karena berbagi itu membahagiakan diri juga orang lain. Ila liqa ma'assalamah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.